Kakek, aku hampir mati kelaparan. Kalau kamu ada di alam baka, tunjukkan kekuatan gaibmu dong. Kakek sudah menunjukkan kekuatan gaibmu. Xiao ya, kakek punya guci harta di neraka. Dengan adanya ini, kamu pasti bisa hidup makmur. Kakek bilang ini baskom harta. Baskom ini ternyata bercahaya. Cari sesuatu untuk mengujinya. Aku cuma punya 1 koin terakhir. Wahai baskomku, kamu jangan mengecewakanku ya. 1 berubah jadi 2. Ubah lagi dong. 2 berubah jadi 4. Ini benar-benar baskom pengumpul harta. Kaya, aku benar-benar jadi kaya raya. Aku, Su Xiao, bakal kaya. Pak, aku akan kaya raya. Baskom harta ini ukurannya besar banget. Disimpan di rumah juga tidak aman. Andai bisa dibawa kemana-mana. Baskomku di mana? Cepat muncul. Baskom pengumpul harta ini bisa disimpan sesuai keinginan di tubuh. Bagus banget. Terima. Aku, Su Xiao, akan kaya raya. Bos, aku beli giok terbaik. Oke siap. Pengemis bau dari mana sih? Kamu datang untuk menggodaku? Pergi sana, jangan ganggu usaha dagang gue. Apa salahnya jadi pengemis? Nih, ya aku punya banyak uang kok. Aduh. Hehehe. Nona muda, maaf ya. Tadi aku yang salah. Aku ambilkan batu giok termahal toko kita. Tunggu sebentar ya. Aku punya baskom harta ajaib. Bisa menyalin giok tanpa batas. Hidup enak akhirnya. Kan udah datang sekarang. Nona, silakan lihat. Wah, gila. Cantik banget. Kelihatannya langsung mahal banget. Tentu saja dong. Ini giok hetian paling berharga. Hanya 1 di seluruh Kabupaten Wuling. Nona, kalau kamu benar-benar mau sekarang, jangan 999, juga bukan 888. Cukup bayar 50 tel perak. Kamu dapat giok hotan unik ini. 1 buah harganya 50 tael perak. Kalau aku menyalin beberapa buah lagi, wah, kita langsung kaya banget dong. Woi, Pak Toko, aku mau giok ini. Coba cek uang ini cukup tidak? Baik. Terima kasih, Nona. Bertemu kamu benar-benar keberuntungan buatku. Di dalam kantong ini loh, tepat 50 tel perak. Wah, seakurat itu. Tentu saja dong. Tanganku ini loh. Sudah seperti timbangan. Pengalaman bertahun-tahun loh. Cukup aku angkat sebentar dengan tanganku. Aku tahu jumlah koin di dalamnya. Hebat sekali. Pak Toko, cincin emas ini bagus juga loh. Berapa harganya? Aku beli juga. Cincin emas ini bernilai beberapa perak. Kalau Nona suka, ambil saja. Anggap saja kita berteman. Wah, Pak Toko dermawan banget. Aku beli giok lagi, benarkah? Aduh, terima kasih banyak, Nona. Ayo, sini. Nona, silakan simpan baik-baik ya. Permisi bos, saya pergi dulu. Hati-hati di jalan ya, Nona. Ingat sering datang ya. Baskom harta karun muncul. Baskom hartaku, ubah untukku. 1 buah bernilai 50 tael begitu. 2 buah ini jadi totalnya 120 tael. Aku akan kaya, benar-benar. Aduh, celaka. Jangan-jangan benda berharga ini rusak karena aku mainkan ya. Tadi aku lihat angka 2 loh. Apa mungkin kalau menyalin benda berharga? Baskom harta ini bisa naik level? Apa kalau menyalin benda berharga? Baskom harta ini bisa naik level. Coba lagi deh. Hehe, benda yang disalin memang berlipat ganda. Benar-benar benda berharga yang bagus. Wah, baskom harta karun menghilang. Kalau semua barang ini dijual, berarti
Aku wanita kaya kecil sesungguhan. Orang tampil tergantung pakaiannya. Udah tampil tergantung pelananya. Karena sekarang sudah punya uang, maka ganti pakaian baru dulu. Jangan diremehkan saat jual batu giok. Ini. Dan yang ini juga, semua ini bungkuskan buat aku. Kamu pengemis bau? Bilang mau beli baju sama aku. Tahu bahan apa ini? Sutra emas, 1 tael per jin. Hanya orang kaya yang mampu membelinya. Kamu pengemis bau, tidak mampu beli makanan seumur hidup. Kok kamu bicara begitu sih? Ya udah, tunjukkan uangmu dong. Gak punya uang? Minggat sekarang. Jangan ganggu aku jualan di sini. Siapa bilang aku tidak punya uang? Siapa bilang aku tidak punya uang? Mau menghina siapa sih? Aku tanya kamu, apakah ini cukup? Ini. Ini cincin yang terbuat dari emas. Wah, bagian atasnya ini setidaknya nilainya 3 tael perak lah. Kemasir emas 1 perak per jin. Gue tanya kamu nih, cukup nggak? Cukup nggak? Cukup nggak? Cukup nggak? Cukup? Cukup? Kedatangan Anda, pelanggan terhormat. Wow, toko kami sangat terhormat. Pelanggan terhormat. Uang sebanyak ini, bahkan kau suruh aku jadi pelacur. Aku juga nggak dapat uang. Gak nyangka kamu rendah hati, pakaianmu begitu. Sederhana, tanpa hiasan mewah. Kamu cepet banget ganti sikap ya. Jadi katakan, pakaian di toko sekarang bisa nggak aku pakai? Bisa nggak aku beli? Bisa. Tunggu sebentar. Pelanggan terhormat. Saya segera ambil pakaian untukmu. Akan melayani Anda sebaik mungkin. Pantesan orang kaya suka pakai uang. Perasaan ini cuma satu kata. Bos. Aku cuma tanya kamu satu hal. Toko kamu masih mau buka nggak? Aku tanya kamu mau tutup toko ini? Gelang saya dititipkan di kalian. Lemari penyimpanan di sini. Sekarang kamu bilang gelang itu hilang. Itu adalah giok hetian termewah. Lagi pula itu pemberian ayahku, hadiah ulang tahunku. Nona Kian, bagaimana kalau begini? Berapa nilai gelang Anda itu? Saya akan ganti rugi sesuai harganya. Ganti rugi sesuai harga? Kamu mampu membayarnya? Atau kamu dapat giok hetian persis dibuatkan satu untukku di sini? Loh, kok diam saja? Jadi kamu nggak mau selesaikan masalah? Ini. Ayahku adalah bupati Kabupaten Wuling loh. Kamu nggak mau buka toko lagi? Aduh, jangan begitu, Nona Cian. Aku akan mencarikanmu jade. Membuatkan gelang untukmu langsung di tempat. Bagaimana, para tamu sekalian? Siapa punya giok hetian bagus? Giok hetian itu. Laulio bersedia membayar 520 tael perak untuk membelinya. Aku beli giok ini. Seketika harganya naik 10 kali lipat. Saya benar-benar untung sangat besar. Aku mau giok hetian nih. Kamu punya? Hey yo. Aduh. Ternyata ini benar giok hetian. Dilihat dari kualitasnya. Ini adalah kualitas Raja Giok Hetian. Ini hanya cahaya seperti bulan dari giok Hotan terbaik. Giok ini lebih bagus. Bahkan berkali-kali lipat lebih bagus. Nona Cian, aku akan buat gelang dari giok Hetian untukmu. Saya akan menyuruh staf lembur, aku antar ke rumahmu besok pagi. Baik, terima kasih banyak kepala toko. Kedua bahan giok hetian ini saya sangat suka. Bagus deh. Karena kalian semua puas, ya. Di mana 500 tael perak itu? Nona, tenang saja ya. Saya Leo selalu menepati janji. Tidak akan mengurangi sepeser pun uangmu. Ini adalah uang kertas bank dengan nominal 120. Total ada 10 lembar. Totalnya 1.200 tael perak. Tukar koin di bank mana saja. 1, 2, 0, 2, 2, 0, 3, 2, 0, 4, 2, 0, 5, 2, 0. Kaya nih. Gimana Nona? Terima kasih banyak Bos Toko. Bos Toko dermawan banget. Aduh, soal ucapan terima kasih, Leo berterima kasih padamu. Sudah membantu saya menyelesaikan krisis besar. Kalau begitu, selanjutnya, Nona-Nona berdua silakan bebas saja. Nona. Kamu sini. Halo Nona, nama saya Kian Min. Saya putri Bupati Kian. Nona, boleh tahu namamu? Nama saya Su Xiao Xiao. Saya orang Shu. Datang ke Kabupaten Wuling ingin menjalankan bisnis batu giok. Ternyata Nona Su jual batu giok. Kamu ahli batu giok ya? Saya mana paham batu giok? Saya cuma hoki saja. Hanya mendapatkan baskom pengumpul harta aja. Tunggu sebentar. Wah, bagus banget. Ayah saya lelang batu giok di rumah. Nona Su, mau ke lelang giok? Sekarang aku punya baskom peri, salin barang,
hidup nyaman. Mending kita pergi lihat-lihat. Bisakah dapat batu giok bagus biar panci ajaib terus naik level? Lagi pula, menurut kata ayahku, mutiara malam induk anak terakhir di dunia ini. Sayang sekali, hanya anak mutiara yang tersisa. Pasti barang sangat berharga. Itu aku tidak datang. Nanti kalau aku datang, salin dengan guci ajaib, selesai. Lagi pula, Nona Kian, kamu teman pertamaku di Wuling. Karena ini undangan dari teman, mana mungkin aku menolaknya. Ayo, kita berangkat sekarang juga. Hadirin sekalian. Semua kalian anak keluarga terpandang. Lelang yang aku adakan hari ini, utamanya untuk menjual barang peninggalan. Wah, ini mutiara malam ibu anak legenda yang sangat berharga. Tapi sayangnya, ini cuma tersisa mutiara anaknya. Harganya pasti turun drastis ya. Asalkan membelinya, tidak hanya bisa mencapai kebebasan finansial dan membuat Gui Baopan berevolusi lagi. Benar-benar dua burung satu batu. Ini harta karun Kabupaten Wuling. Hanya tembok kota Wuling rusak tua. Sangat membutuhkan perbaikan segera. Jadi tukar barang ini jadi uang. Harga awal 10.000 perak. 100.000 tel. Manik rusak ini 100.000 tel. Bupati ini anggap kita bodoh, ya? Hei. Betul banget. Apakah aku menganggap kalian bodoh? Nanti kalian akan tahu sendiri. Ini. Wah. Ini, ada puisi yang berbunyi. Pohon bersalju di angin dingin. Air bulan bakar tanah Han. Mutiara bercahaya malam. Ini adalah mutiara malam yang unik. Hadirin sekalian, lihatlah mutiara bercahaya malam ini. Ini layak 100.000 tel perak? Menurut saya tidak layak. Oh, mutiara malam ibu anak ini nilainya tak terhingga. Bisa ditukar dengan jutaan tel perak. Saat malam tiba, cahaya mutiara ini bersinar. Setara dengan cahaya bulan di langit. Cahaya mutiara malammu bersinar terang. Bintang di langit pun kalah. Ini jelas cuma mutiara ungu biasa. Mutiara ibu dan anak ini disatukan. Baru benar-benar nilainya tak terhingga. Sedangkan kamu cuma punya satu. Dan warnanya ungu pula. Menurut saya nih, paling-paling cuma layak seharga 22.000 tel perak. Kurang ajar. Kamu anak brengsek. Kamu datang mau bikin keributan ya? Orang lain takut padamu, Bupati. Saya tidak takut sama kamu. 22.000 tel perak ini. Selain keluarga Zhang kami, siapa lagi yang mampu membayar? Tahan dulu. Memperbaiki benteng kota adalah urusan besar. Jadi maksudmu, kamu mau bayar 22.000 perak ini? Mau aku keluarkan 22.000 perak ini? Bukan tidak bisa kok. Kecuali kamu menikahkan Nona Kian denganku. Kecuali Kamu menikahkan Nona Kian denganku. Brengsek. Berani kamu mengancamku? Jangan kira aku jual putriku demi sedikit perak. Lalu apa kalau aku mengancammu? Bupati, Jian, kamu harus pikirkan baik-baik. Bagaimana kamu bisa menduduki jabatan bupati? Posisi ini, tanpa dukungan keluarga kami. Kamu bahkan tidak berarti apa-apa. Kamu apaan sih? Aku mau lihat hari ini. Siapa yang mau beli? Mutiara jelek ini. bukankah cuma 100.000 tel perak? Aku yang bayar. Asalkan aku bisa mendapatkannya, menyalinnya dengan panci ajaib penghimpun harta, nilainya langsung berlipat ganda. Siapa yang gak mau bisnis ini? Hanya orang bodoh yang tidak melakukannya. Kamu? Dari mana asalnya pengemis bau ini? Mampu kamu membayarnya? Wah, uangnya banyak sekali. Wah, gadis ini siapa ya? 100.000 tel perak. Apa itu banyak? Iya. Gadis ini dari mana sih? Ini loh wesel perak 100.000 tel. Langsung dilempar ke langit seenaknya saja. Tuan, gadis ini bukan orang biasa. Mending kita hindari ketajamannya dulu nggak? Aku tuan muda keluarga Zhang. Aku nggak bisa hindarin kamu cewek. Gue tawarin 120.000 tel perak. Cuma 120.000 tel doang? Kamu laki-laki? Kelamaan banget. Kamu itu laki-laki beneran gak sih? Aku 150.000 tel perak. 150.000 tel perak. Ini pendapatan keluargaku 3 tahun. 1, 2, 3, 4. Kenapa masih ada 10.000 tel perak? 10.000 tel perak. Yang kelebihan ini gak ada gunanya buat aku simpan. Anggap saja kontribusiku untuk Wuling. Terima kasih atas bantuannya. Saya mewakili warga Wuling. Terima kasih. Brengsek, kamu sengaja lawan aku ya?
Kamu masih mau naikin harga bersaing? Berapapun uang yang kamu tawarkan, aku punya 10.000 perak lebih darimu. Berapapun uang yang kamu tawarkan, aku lebih kaya darimu. Wanita bodoh, kamu gila ya. Manik jelek ini 150.000 perak. 150.000 perak beli satu gedung. Kamu nggak punya otak ya? Wah, kamu tersinggung deh. 150.000 perak mungkin banyak untukmu. Bagiku itu uang saku. Tentu saja, kalau kamu sangat menginginkannya, aku bisa memberikannya padamu kok. Cuma nggak tahu aja, bisakah kamu bayar 15 tael perak? Jika ayahku tahu aku menghabiskan seluruh uang untuk manik-manik ini, Pasti dia akan mematahkan kakiku. 15.000 tael untuk beli. manik jelek kayak gini, kamu bercanda apa sih? Saya nggak mungkin. Sebodoh itu. Nggak mau main sama kamu lagi. Udah mau pergi aja? Kemampuan segini? Mau ngedeketin cewek? Masih mau paksa orang jual beli? Nggak tahu siapa kasih dia nyali. Saya pamit duluan. Pamit. Nona Kian, kamu harus ingat, pria cuma pamer kayak gini. Jangan pernah menikah dengannya. Iya, Nona Su, saya ingat baik-baik. Nona Su sangat luar biasa. Semua pria kalah dari Nona Su. Selamat Nona Su, dapatkan 150.000. Mutiara bercahaya malam ini. Nona Su, ini mutiara bercahaya malam milik Anda. Silakan simpan baik-baik. Bahkan Bupati pun begitu sopan kepadaku. Ini kepercayaan diri karena punya uang. Nona Su, saya tahu beli 150.000. Anda rugi beli mutiara malam ini. Begini, saya berikan Anda sebuah janji dalam batas kemampuan saya. Selama tidak melanggar hukum, apapun permintaannya, saya Bupati pasti bantu kamu. Uang sudah didapat. Dapat janji Bupati secara cuma-cuma. 150.000 perak ini tidak sia-sia. Aduh, Bupati Cian, jangan bicara begitu. Berkontribusi untuk Kabupaten Wuling adalah kebahagiaan Su Xiaoxiao. Uang ini sangat sepadan. Bagus. Nona Su memang punya kesadaran tinggi. Aku langsung tahu Nona Su sangat berbakat. Nanti kamu pasti sukses besar. Terima kasih doa baikmu, Bupati Kian. Saya pergi dulu. Cepat salin di tempat sepi. Barang berharga ini, aku jadi orang terkaya di Wuling. Nona Su, kalau begitu, saya tidak menahanmu lagi. Kalau ada kebutuhan apapun, datang saja cari saya. Saya pasti akan mengurusnya dengan baik. Tunggu dulu. Ada apa, Nona Cian? Nona Su, hari ini kita bertemu karena takdir. Kita akan jadi teman baik nanti. Kamu harus sering datang ke sini. Saya main-main ya. Nona Kian, ada apa? Jangan khawatir, aku akan sering datang. Ya, sampai jumpa. Nona Su, ini suite mewah penginapan Yingfeng kami. Apakah Anda puas? Bagus sekali, bagus sekali. Ini memang penginapan terbaik di Wuling. Ini hadiah untukmu. Terima kasih Tuan, kamu akan kaya raya. Tutup pintunya ya, baik. Akhirnya bisa bikin barang kesayanganku berevolusi. Sayangku, sayang. Fitur baru apa yang kamu dapatkan? Basken ajaib ini bisa menyala harta langka dunia ini. Tebakanku ternyata tidak salah. Asalkan basken ajaib ini menyala, Harta langka yang luar biasa. bisa berevolusi. Ah, tidak. Mana mutiara malamku? Aduh, ini mutiara malam laku 150.000 tael perak. Ini mutiara malam, aku beli 150.000 tel. Ah, syukurlah. Ternyata tidak hilang. Apakah basken ajaib ini buka fitur simpan? Ternyata benar, membuka fitur penyimpanan. Kalau begitu, berapapun uang kertas yang aku punya, semua bisa disimpan di sini. Tidak perlu takut hilang lagi. Tidak hanya bisa membantuku menghasilkan uang, juga bisa membantuku menyimpan barang. Benar-benar barang kesayangan yang tidak merepotkan. Semua. Mutiara malam jadi dua ukuran berbeda. Bukan cuma penyalinan biasa.
Mutiara malam jadi dua ukuran berbeda. Bukan sekedar penyalinan biasa. Mungkinkah harta karun ini bisa memulihkan bagian yang hilang? Kalau benar-benar begitu, berarti mutiara malam ini sudah level induk anak ya? Cahaya mutiara seperti bulan. Ini benar-benar mutiara malam berharga. Nanti besok jual saja barang ini. Langsung bisa melompati kelas sosial. Masuk ke kalangan orang kaya berpengaruh. Aduh, Nona Su. Lain kali pelan-pelan dong ya. Batu giokku ini yang paling top. Kalau tadi kamu bikin aku kaget, aku tak bisa menangis di sini. Kamu sampah kecil, apa hebatnya? Harta karunku ini 10.000 sampah kecil itu. Wah, Nona Su. Kamu baru dapat duit dari mana? Harta karunmu ini dijual nggak? Tentu ada peluang untung. Aku langsung kepikiran kamu yang pertama. Gimana? Ini cukup buat Zhang Yi ya? Zhang Yi. Harta apa sih ini? Kamu buka lihat sendiri, pasti tahu. Ini mungkinkah? Ini mutiara malam induk anak legendaris. Ini kan udah hilang lama ya. Wah, motifnya? Suratnya, meskipun bukan mutiara malam sejati. Ini juga batu giok kelas atas. Aku belum lihat mutiara malam. Ini beneran atau palsu? Konon katanya mutiara malam bersinar seperti bulan purnama. Oh, wah, ini beneran mutiara malam Zimu loh. Wah, ini harta legendaris yang nilainya tak terhingga. Bos, bagaimana menurutmu tentang harta ini? Nona Su, terima kasih banyak ya. Kamu membuatku melihat harta luar biasa. Hidupku tidak akan terbuang sia-sia. Karena bos sangat menyukainya, harta ini mending aku jual saja kepadamu. Wah, jangan begitu. Aku cuma bercanda loh. Kalau kamu jual aku sekalipun, aku juga tidak mampu membelinya. Kenapa harta milikku ini tidak bisa terjual begitu saja? Kata-kata itu tidak tepat. Harta karun langka seperti ini, kita mesti minta bantuan Chen Yug. Pavilion Chen Yu, benar. Chen Yug dari dinasti Yan. Tempat koleksi harta karun terbesar, mutiara malam induk anak sangat berharga. Hanya ada di Pavilion Chen Yu. Dengan kekayaan ini, kita dapat mendapatkannya. Oh, sekarang saya perkenalkan Nona Su ke kepala Pavilion Chen Yu. Hey, Bicara? Oke. silakan duduk kalian berdua. Kepala Pavilion Pen. Ini harta berharga yang kubilang padamu. Mutiara malam harta karun. Lagi pula mutiara induknya hilang. Jangan coba-coba menipu saya ya. Kepala Pavilion Tang, kamu bisa memeriksanya sesuka hati. Jika palsu, pasti kami ganti. Barang palsu, ganti 10 kali. Nona Su sangat lucu loh. Periksa sekarang. Ya. Mutiara malam ini punya pola indah. Tapi kabarnya mutiara induk hilang lama. Bagaimana bisa di wuling kecil? Bahkan di tangan seorang pengemis kecil. Ada apa dengan pengemis? Apa dia makan beras rumahmu? Aku rasa babi betina ini palsu. Sedangkan mutiara anaknya memang ada nilainya. Ini paling bernilai 100.000 perak. 100.000 tile? Ini beliku. Siapa bukti babi-babi ini palsu? 2 juta tile perak. Kurang sedikit pun saya tidak jual. 2 juta tile perak. Nona, kamu lagi mimpi ya kalau mutiara malammu ini asli. Itu memang sepadan dengan harga segitu. Sayangnya, mutiaramu ini justru barang palsu. Barang palsu dijual 2 juta. Nona kecil, kamu tahu konsep 2 juta perak? Ini setara pajak 5 tahun wuling. Ketua Pavilion Tang, aku jamin reputasiku. Mutiara malam induk anak ini 100% asli. Begini saja, aku dengan gadis ini ada jodoh, biar kamu dapat untung sedikit. Bagaimana kalau 200.000 tile perak? 200.000 tel perak? Tidak bisa. Aku ada cara untuk membuktikan bahwa mutiara malam induk anak ini asli. Ini. Harta ini bersinar sangat terang, seperti bulan malam yang bersinar sempurna. Cahayanya putih bersih secercah cahaya bulan. Barang ini benar-benar asli. Bagaimana, Ketua Pavilion Tang? Aku bilang mutiara ungu ini asli. Bangun tengah malam ke kamar mandi. Dengan pencahayaan dari mutiara malam ini, kamu tidak takut terpeleset lagi. Benda pusaka yang sangat berharga begini. Kamu malah pakai ini lampu tidur. Benar-benar menyia-nyiakan barang berharga. 2 juta tile perak. Aku ambil ini. Sekarang untungnya penuh. Aku bisa berguling di tumpukan uang.
Aku langsung bisa lihat sekilas. Kamu tuh orang rugi banget. Bukan. Aku langsung bisa lihat sekilas. Kamu punya mata jeli mengenali. Permata berharga loh. Ini benar-benar harta asli loh. Kamu gak akan rugi beli ini. Gak akan kena tipu sama sekali. Nona Su, jangan bicara begitu. Aku tahu kau orang baik. Mutiara ini hanya sepasang di dunia. 2 juta perak, nggak apa-apa. Bisa dapat harta langka sehebat ini. Ini transaksi pasti untung. Transaksi ini benar-benar untung melimpah. Woi orang-orang, angkat barangnya ke sini. Iya. Uang kertas bank, banyak banget uang kertasnya. Semua ini asli. Bau uang yang busuk ini. Cepat rendam aku. Uang jadi selimut malam ini. Apakah kamu puas dengan harga ini? Puas, sangat puas. Ketua Tang, kamu orang oke. Bisa dipercaya untuk berteman. Nona Su, mutiara bercahaya malam ini aku membawanya pergi ya. Kamu jangan sampai ingkar janji ya. Aku tidak akan mundur. Manik jelek ini banyak di rumahku. Kamu mau berapapun ada. Aku nggak peduli. Kamu bilang harta langka. Banyak banget di rumahmu? Maksudku, rumahku nggak punya apa-apa. Hidup dari menjual harta berharga ini. Mana mungkin aku menyesal. aku kan udah bilang, harta karun langka ini mana mungkin. Banyak banget gitu. Aduh, nggak nyangka nasib Nona Su begitu berliku. Sangat disayangkan sekali. Nona Su, ini kartu identitas acara apresiasi ibu kota. Kalau rumahmu masih ada barang berharga, tapi dijual di konferensi apresiasi loh. Nona suka barang berharga. Juga bisa membelinya di sana. Ini kesempatan bagus lagi. Hehe, aku pasti bakal datang deh. Terima kasih, Tuan Tang. Aku terima ya. Nona Su, sampai jumpa nanti jika kita beruntung. Hati-hati di jalan. Aduh, selamat ya Nona Su. Bulan ini jadi orang terkaya di Wuling. Bos, ini semua berkat bantuan. Di mana rekomendasimu? Ini biaya perkenalan 2.000. Aku paham aturan di jalanan. Aduh, Nona Su, ini benar-benar hati yang tulus murni. Cantik dan baik hati sekali. Aduh. Nona Su, tukar 2 kantong ya? Tadi di atas masih ada milikmu. Sekarang pasti tidak ada masalah kan? Terima kasih atas pemberianmu, Nona Su. Nona Su sangat dermawan. Bos Batu Giok, sama-sama. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi duluan, oke? Wah, perkenalkan orang dapat 2.200 tile perak. Benar-benar untung besar banget. Nona Su ini orangnya sangat bisa diandalkan. Benar-benar harta yang luar biasa. Kalau tidak, uang kertas banyak. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sangat menyayangimu. Tidak tahu kapan kamu berikutnya. Jika berevolusi, kemampuan apa yang terbuka? Ibu kota? Aku belum pernah ke sana loh. Bisa dapat barang bagus, murah. Nanti biarkan Jiaobao Xianpen berevolusi lagi. Kakek, aku kaya sekarang. Kamu lihat saja dari langit nanti. Aku pasti jadi orang terkaya. Inikah ibu kotanya? Wah, sangat ramai dan makmur. Sama sekali tidak seperti Kabupaten Wuling. Kota kecil itu tidak bisa menandingi. Nona Su. Aduh. Ayo lihat lukisan dan kaligrafi. Kenapa kamu ada di sini? Tentu, aku datang ke pameran barang antik. Aku ingin pilih hadiah. Ayahku sebagai hadiah ucapan selamat. Oh, begitu. Lama tidak bertemu. Hei, sekarang kamu kan orang terkaya di Kabupaten Wuling. Kamu pakai baju yang layak dong. Aku terlalu terburu-buru datang. Konferensi identifikasi barang antik ini loh. Aku tidak peduli ini. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Boleh banget. Hei, Xiao Xiao, kamu bisa mengidentifikasi barang antik tidak? Soal mengidentifikasi barang antik sih, aku memang tidak terlalu mahir. Apalagi, acara ini butuh keberuntungan. Aku tidak percaya, tidak akan bertemu barang berharga. Adik muda, berapa harga lambang harimau milikmu? Kakek butuh 100.000 perak untuk Forgo.
100.000 tile perak. Kamu bercanda apa sih? Cuma setengah dari ini aja. Kamu pencuri. Tuan, kamu tidak tahu ini. Tanda harimau ini pusaka keluarga Huo generasi ke-18. Oh, leluhur keluarga Huo saya dulu Pangeran Guanjun yang terkenal. Pangeran Guanjun, tapi 2 juta tentara dulu. Dan menaklukkan seluruh bangsa Xiongnu. Benar sekali, itu adalah leluhur saya. Aduh, sayangnya keluarga kami sekarang jatuh miskin. Sampai generasi saya hanya tersisa tanda harimau yang rusak ini saja. Sekarang makan pun jadi masalah. Hanya di sini aku jual kufur rusak. Sungguh membuat leluhur saya malu. Benarkah? Benar. Tuan yang terhormat, lihatlah bahasa Inggris dan emas pada Fu ini. Kilau dan halus sempurna. 100% asli dijamin. Barang bagus memang barang bagus, tapi cuma separuh. Begini, saya tawarkan 50.000 tile. Saya beli tanda harimau milikmu ini. Tuan, Anda tidak bisa begini. Ini kan pusaka keluarga saya. Tuan ini tidak bisa, tidak bisa. Anda tidak boleh. Anda, ini kan paksaan jual beli. Cepat, berhenti sekarang. Orang tua mana berani menindas anak muda? Mata mana kamu lihat? Aku menindas dia. Aduh, di jalan ini. Siapa yang tidak kenal Zhu Ye? Aku akan langsung merampasnya. Buat apa masih perlu kasih uang? Kamu orang dari luar kota ya? Datang dari tempat kecil ya? Kalian berdua orang luar kota brengsek. Berani-beraninya di hadapan saya, Zhu Ye. Sini berteriak kasar. Apa salahnya orang luar kota? Memang, kami dari tempat kecil. Stop. Kami berdua susah menabung sedikit uang. Ingin ikut pameran barang antik. Tapi malah ketemu orang tidak sopan ini. Ini. Halo. Hei. Aduh, tuan kecilku. Kamu jangan menangis lagi, boleh tidak? Kaisar ke-9, kamu jahat sekali. Wajah orang ibu kota kami sudah kamu hancurkan habis. Tuan kecilku sayang, jangan menangis lagi ya, boleh tidak? Jangan menangis lagi. Gimana aku bisa bergaul di sini? Jadi, menurutmu apa yang harus dilakukan? Ini. Barang berharga, saya tidak mau lagi. Boleh tidak? Saya pergi. Terima kasih banyak, Tuan Jiu. Sangat menyebalkan. Terima kasih, Nona, atas bantuannya. Boleh saya tahu nama lengkap Nona? Kebajikan sekecil setetes air. Aku, Huo Guang, akan membalas budi. Nama saya Su Xiao. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, lebih baik jual hufurmu padaku. Tentu saja boleh. Aku bisa memberimu harga lebih murah. Berapa harganya nanti? 50.000 tel perak. Apakah menurut Anda boleh? 50.000 tel perak loh. Huo Guang. Nona Su adalah penyelamat budimu. Kamu begitu memperlakukan penyelamatmu? Berani minta 50.000 perak? Tadi saya cuma bercanda. 400 tel perak. Cukup berikan saya 40.000 tel saja. 50.000 tel perak. Sangat sedikit sekali. 50.000? Apa itu sedikit? Tadi saya cuma menggoda kamu. Tifu harimau milikmu ini. Menurutku ini cukup berharga. Rasanya sulit saat keluarga jatuh miskin. Tanda harimau ini hanya separuhnya. Cukup gunakan periuk ajaib untuk perbaiki. Bisa dibilang dapat untung besar nih. Tanda harimau milikmu ini, menurutku meskipun sudah rusak parah, tapi setidaknya ini barang milik General Ho. Pasti sangat berharga. Ini nih, 300.000 tile perak. Kamu pegang tanda harimau ini ya? Aku mau beli ini. Kakek, aku lihat peri. Nona Su, uang ini tidak bisa aku terima. Tiger Tally cuma 10 tel perak. Ini 30 tile perak. Cukup pajak beberapa dekade keluarga bangsawan. Perkataanmu kurang tepat. Leluhurmu dulu pimpin jutaan tentara kalahkan Xiongnu hanya demi dinastian abadi damai. Kamu sebagai keturunan pahlawan, bagaimana mungkin aku menindasmu? Bagaimana mungkin membiarkan pahlawan mengeluarkan darah lalu menangis pula? Kamu pantas 300.000 tile perak. Nona Su punya hati luas, tidak kalah sama laki-laki sama sekali. Setelah keluargaku jatuh miskin, aku banyak mengalami ketidakadilan. Hidup ini memang pahit. Tidak nyangka masih ada orang yang sebaik ini. Lagi pula, siapa yang bilang begitu? Jangan biarkan orang bangkit kembali. Jinling bukan ikan kecil. Hujan membuatnya jadi naga. Aku percaya padamu. Pasti bisa mengembalikan kejayaan leluhur keluargamu. Pulihkan kembali nama besar General Champion. Tanda harimau ini aku ambil. Adik kecil, aku pergi duluan ya. Semangat. Cepat pergi. Ini tanda harimau milik Ho Juara. Ini lebih baik dari mutiara malam. Bahkan jauh lebih berharga. Aku tak sabar melihat kegunaan ajaib dari Jubao Senpen yang berevolusi selanjutnya. Ayo pergi, ya? Nona Su. Kamu tenang saja. Aku akan berusaha keras. Aku akan membuat keluargaku terkenal. Nona Su, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Nama saya akan terkenal. Hei Nona Su, ayo ikut aku ke pesta Jenderal Li. Jenderal Li ini, dia juga lahir di Kabupaten Wuling. Ayahku sering menyebutnya di telinganya. Betapa besar kontribusimu untuk Kabupaten Wuling ya, sudah lama ingin bertemu denganmu. Nona Cian, aku baru beli dengan harga mahal.
Tugu harimau ini. Aku benar-benar kehabisan uang. Tak mampu beli hadiah ulang tahun. Coba tebak. Siapa yang Jenderal Lee sukai? Apa mungkin itu Pangeran Guanjun? Tepat sekali, itu Pangeran Guanjun. Jenderal Lee ini loh, dia koleksi barang Pangeran Guanjun. Tugu harimau milikmu ini, dia pasti tak mau lepaskan itu. Berarti kan? Jenderal Lee beli Hufu. Pulihkan Hufu dengan Jubao Senpen. Ini bisa laku jutaan perak. Nona Qian, aku juga ikut pesta itu. Aku akan siapkan hadiah ulang tahun. Untungnya, Pavilion Zuixian buka jam show. Kamu nanti pakai baju layak ya. Jangan memalukan diri sendiri di sana. Aku mengerti. Tidak menyangka, penginapan Yingfeng ini ternyata kan merupakan toko rantau. Ada cabangnya sampai di ibu kota. Sangat megah sekali. Sayangku, sayang, aku datang memberimu makan lagi. Sayangku, aku mau kasih kamu makan nih. Jubao Xianpen ternyata berevolusi. Ternyata, Jubao perbaiki tanda harimau rusak. Memang barang asli. Sepertinya anak itu tidak bohong padaku. Tapi kok aku tidak sadar ya? Apa fungsi baru Jiaobao Xianpen? Apa perlu disalin sekali lagi? Kualitas tanda harimau ini lebih baik. Dan tanda harimau ini sepertinya bisa membuat orang tenang. Aku sangat tenang sekarang. Sepertinya setelah Jubao Xianpen berevolusi, ini bisa tingkatkan kualitas salinan. Tapi juga bisa tambah efek acak. Sudahlah, lupakan itu. Pergi ke pesta. Kualitas tanda harimau ini lebih tinggi. Pasti laku dengan harga bagus. Setidaknya terjual lebih dari 1 juta. Aku orang terkaya ibu kota. Tinggal menunggu waktu lagi. Sudah lewat jambu siang ini. Kenapa Nona Su belum datang juga? Nona Qian, temanmu Nona Su. Kenapa belum datang juga? General Lee, jangan khawatir. Nona Su baru di ibu kota. Mungkin dia tersesat sementara waktu. Dia selalu tepat waktu. Mungkin sebentar lagi datang? Ketepatan waktu adalah sifat dasar seseorang. Kalau bahkan tidak bisa menepati waktu. Menurutku, orang ini jelas. Orang yang bandel dan tidak beradab. Kata-kata Anda itu salah, Tuan Zhou. Nona Su menyumbang banyak uang untuk Wuling. Wanita luar biasa yang peduli rakyat. Bukan orang nakalmu. Kabupaten Wuling adalah tempat yang membesarkan aku. Nona Su memberikan kontribusi sebesar itu. Sangat sesuai dengan keinginanku. Hehe, aku sudah lama ingin bertemu Nona Su ini. Karena Nona Su ada urusan, maka kita makan duluan saja. Silakan. Aduh, Jenderal Lee, maaf sekali. Aku tak kenal jalan. Jadi tersesat dan terlambat. Nona Su, Anda akhirnya datang juga. Jenderal Lee, ini dia, Nona Su. Kata Tuan Qian sangat memuji kamu. Setelah bertemu hari ini, Nona Su memang wanita luar biasa. Nona Su, kamu datang pesta ulang tahun tangan kosong. Hanya mau makan dan minum gratis. Muka benar-benar tebal ya. Guru besar Zhou, sepertinya aku tidak pernah menyinggungmu kan? Kenapa kamu selalu menentangku di mana-mana? Taktik cerdik ini tak terduga Nona Su, padahal dia sudah sangat licik. Gadis kecil, lidahmu cukup tajam ya. Hari ini aku lawan kamu. Aku hanya mewakili orang tuamu untuk mengajarimu apa itu sopan santun. General Lee, ini kuas mas bekas pemenang ujian dari Akademi Yunlu. Keterampilan Jenderal Lee sudah sangat hebat. Waktunya belajar kitab suci, membaca buku untuk membuka kecerdasan. Guru besar Zhou sangat perhatian. Apakah Zhou Daru berpikir Jenderal Lee bodoh? Hanya badannya yang kuat. Sudah waktunya dia membaca buku. Kamu? Jenderal Lee, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Niat baik guru besar Zhou. Aku menerimanya dengan senang hati. Nona Su, kamu bilang hadiah ulang tahunku jelek? Hadiah untuk Jenderal Lee? Aku siapkan hadiah untuk Jenderal Lee. Jenderal Lee, ini hadiah ulang tahunmu. Cuma ini bukanlah sebuah tanda komando. Aku kira itu harta langka. Jenderal Lee,
Dengar Guan Junho? Guan Junhao. Apa hubungannya dengan Hufu ini? Tunggu, kabar Hoju menaklukkan Xiongnu. Kaisar membuatkan dia sebuah jimat harimau. Ini tidak mungkin. Tiger Amulet di tangan keturunan Huo. Dan kabarnya Hufu ini tinggal separuhnya saja. Mana mungkin utuh? Sarjana Zhou, kamu sudah baca kitab pedang itu. Bisa tolong identifikasi barang ini? Badan tembaganya bening tembus pandang. Benang emasnya berkilauan cemerlang. Ini memang Hufu milik General Ho. Aduh, ini barang asli. Ini benar-benar barang asli. Dan Hufu ini dipegang di tangan. Ini sangat menenangkan. Guan Junho selalu menang perang. Pasti harta ini ikut berperan besar. Benar saja, barang yang sangat bagus. Ho Agung adalah pahlawanku. Bagi aku, Hufu ini harta pusaka yang berharga. Nona Su, harta ini terlalu berharga. Aku mau beli dengan uang banyak. Ini kan malu-maluin banget. Ini aslinya hadiah yang saya berikan. Untuk ulang tahunmu loh. General Lee benar ucapannya. Hadiah ulang tahun ini terlalu berharga. Nona Su, jangan malu-malu. Berapa harga yang General Lee inginkan? Aduh, mulut sialan ini pantas dipukul. Karakter Nona Su sangat keren. Sangat cocok dengan seleraku. Saya bersedia membayar. Angka ini 30 tile. bukan 3 juta tile. 3 juta tile. Aku beli Hufur seharga 30 tile perak. Nilainya langsung naik 10 kali lipat. Untung banget. Ini benar-benar keuntungan gila. Ada apa, Nona Su? Tidak puas dengan harga ini? Puas. Saya terhadap tawaran General Lee sangat-sangat puas dengan harga ini. Baik. Bawa barang Nona Su ke sini. Wah, banyak sekali emas. Emas ini beli rumah mewah. Hehe, mulai hari ini aku juga orang penting. Nona Su, ini 3 juta perak. Nanti aku suruh orang mengantarkannya ke rumahmu. Mau hitung dulu? Apa jumlahnya pas? Tidak usah. Aku percaya General Lee. Tidak perlu dihitung. Baik. Teman seperti Nona Su, aku General Lee pasti menjadikannya temanku. Nona Su, maaf, aku tadi salah bicara. Aku ada satu keraguan. Nona Su, bisakah kau membantuku menjawab pertanyaanku? Karena 3 juta tile perak ini. Aku maafin kamu deh. Ada apa? Duduk dan bicara saja. Menurut catatan buku kuno, keluarga Huo sudah runtuh. Benda pusaka tanda harimau, tinggal setengahnya saja. Setengah lainnya tidak diketahui keberadaannya. Bagaimana Nona Su bisa menemukan tanda harimau ini? Tuan Zhou Sarjana, jujur saja sama kamu. Aku pedagang giat dari barat. Keluarga saya sangat suka mengoleksi barang. Benda-benda berharga ini. Di mana separuh lainnya kebetulan ada di rumah saya. Kebetulan sekali di jalan menuju lelang kompetisi. Saya bertemu dengan keturunan Guan Junho. Beli dengan 300.000 tile perak. Separuh lambang harimau, yang satunya. Nona Su, pandanganmu benar-benar tajam. 300.000 dapat 3 juta. Tapi uang perak ini adalah keuntungan yang kamu dapatkan. Saya benar-benar rela. Kalau tidak begitu, seumur hidup saya tidak akan pernah bisa mendapatkan benda yang begitu berharga. Berapapun jumlah uangnya, tidak bisa menukarnya dengan benda ini. Untungnya, leluhur saya menjalankan bisnis batu giok. Kebetulan, koleksi rumah saya banyak. Lambang harimau ini ada di sini. Nona Su, tadi kamu bilang kamu berasal dari wilayah barat. Apa mereka sudah melihat kecurangan saya? Jangan biarkan rahasia Gui Baoxian Pen terbongkar. Kenapa aku bukan orang barat? Tidak. Nona Su, saya tua ini tidak bermaksud seperti itu. Saya dengan Raja Ruyang adalah sahabat turun-temurun. Sayang sekali, Raja Ruyang sakit dingin belakangan ini. Butuh obat ajaib khusus dari barat. Pil Huo Yang untuk bisa memperpanjang umurnya. Sayangnya, tabib peracik obat ajaib sudah meninggal. Kecuali tabib itu. Di seluruh dunia, tak ada lagi yang bisa meracik obat ajaib ini. Sisa pil Huo Yang ada juga sudah sangat sedikit. Jika konsumsi obat ini dihentikan,
nyawa Raja Ruyang tidak akan bertahan lama lagi. Nona Su, karena kamu berasal dari wilayah barat, tolong Nona Su, kasihanilah kami. Cepatlah menyelamatkan Raja Ruyang. Tuan Zhou Daksu, silakan duduk. Anda sungguh terlalu berlebihan dalam ucapan. Hal meracik pil dan semacamnya, saya sama sekali tidak bisa. Ini semua karena waktu dan takdir. Pangeran Ruyang juga pernah berkata, siapapun yang bisa berhasil membuat pil Huoyang ini akan mendapatkan 5 juta tile perak. Selain itu, bahkan bisa pergi ke gudang harta untuk memilih satu benda harta karun. Harta karun? Harta karun apa? Keluarga Wang Ruyang punya banyak harta. Semua barang di harta karun. Harta karun paling langka di dunia. Tuan Zhou Daksu, aku tiba-tiba teringat. Aku punya rahasia membuat eliksir di istana. Di mana cari harta? Sekarang, baskom ajaib pengumpul harta milikku bisa berevolusi lagi. Nona Su, kamu bisa menyuling obat? Tuan Zhou Daksu, meskipun aku tidak bisa membuat pil, namaku Su punya resep rahasia keluarga. Aku menirunya persis seperti contohnya. Pasti bisa buat pil Huoyang itu. Aku punya baskom ajaib. Asalkan ada satu butir pil Huoyang, aku bisa menggandakan tanpa batas. Tapi juga bisa meningkatkan kualitasnya. Bahkan mustahil untuk tidak bisa membuatnya. Hei, Nona Su, jangan bertindak emosi ya. Kamu salah membuat obat ajaib. Ini bisa membunuh orang. Kamu salah bikin pil alkimia ini. Ini bisa membunuh orang. Nona Qian, kamu tenang saja. Aku sudah tahu batasanku sendiri. Tuan Zhou Daro, rumahmu punya pil Huoyang? Aku pasti bisa membuatnya kembali. Bagus. Dengar ucapan Nona Su ini. Aku jadi tenang. Aku segera ke rumah Ruyang. Sampai besok. Aku tunggu di Ruyang Fu ya. Kedatangan Nona Su yang terhormat. Aku tidak akan ingkar janji. Jenderal Li, aku menginap di penginapan Yingfeng. Bisa tolong kirim 3 juta tile perak ke kamarku? Hei, setelah makan, aku kirim orang antar perak ke rumahmu. Makanannya datang. Ayo, silakan sini. Ayo. Wangi uang yang harum ini ah. Nanti aku juga bisa anggap uang sampah. Ini cuma pamer di depan orang. Hahaha. Aku Su Xiaoxiao terhadap uang sama sekali tidak tertarik. Pantas saja orang-orang kaya itu sok banget. Benar-benar seru banget deh. Karena sudah punya uang, aku juga harus beli rumah sendiri. Mendirikan rumah tangga, tinggal di penginapan sepanjang hari. Ada apa sih? Ditambah lagi, lotion 5 juta perak Pangeran Ruyang. Aku bisa beli rumah mewah. Bisa pilih harta langka dari gudangnya. Nanti baskom ajaib pengumpul hartaku bisa berevolusi lagi. Perjalanan ke Istana Ruyang sangat menguntungkan. Benar saja barang yang sangat berharga. Kemakmuran dan kekayaanku di kehidupan selanjutnya sepenuhnya bergantung padamu. Kediaman pangeran memang istimewa. Benar-benar mewah berlebihan. Sangat megah sekali. Nona Su, kamu akhirnya datang juga. Pangeran Ruyang sudah menunggu. Kamu cukup lama. Baik, tolong tunjukkan jalan, Tuan Zhou. Silakan ke sini, Nona Su. Tabib Shen, penyakit dingin ayahku ini, apakah benar-benar tidak ada obat? Aku tabib istana bertahun-tahun. Ini penyakit dingin sulit. Sekarang ini, Raja Ruyao sangat gelisah. Satu-satunya obat penawar adalah obat ajaib dari wilayah barat Huoyang Dan. Pakai Fire Yang Dan setiap hari. Tidak boleh terputus. Kalau tidak, hidup tidak akan lama lagi. Koko, hanya tersisa 1 pil api ini. Apa yang harus kita lakukan ini? Oh, Tabib Shen, kamu adalah tabib khusus Istana Kekaisaran. Apakah Anda bisa membuatnya? Pil Huoyang ini. Tabib Shen. Kalau kamu berhasil membuat Pil Huoyang ini. Aku beri kamu 5 juta tel. Aduh,
pangeran muda. Resep Fire yang dan sudah legendaris. Aku pun tidak ada cara lagi. Lagi pula, kalau aku salah meracik obat, salah membuat pilnya, bukankah itu akan mencelakai Pangeran Ruyang? Panger. Jangan khawatir. Zhou Dahu sudah memanggil dokter dari barat. Katanya, pasti bisa membuat pil Huoyang. Aduh ayah, kamu percaya omongannya si Tuafu? Bahkan Dr. Shen pun tak bisa melatihnya. Orang tidak dikenal itu. Mana mungkin dia bisa membuatnya? Lancang. Zhou Daru adalah teman baikku selama bertahun-tahun. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Dia tidak akan mencelakai aku. Raja Ruyang, aku sudah undang orangnya buatmu. Ini dia, Su Xiaoxiao. Dia berasal dari wilayah barat. Keluarganya mewarisi kitab panduan alkimia kuno, pasti bisa membuat pil Huoyang. Nona Su, Tuan Zhou Daru, pasti sudah memberitahumu sebelumnya. Kalau kamu bantu aku buat pilnya, aku bersedia. Memberimu 5 juta tel perak. Dan juga, kamu di harta karunku. Kamu boleh memilih satu barang sesukamu. Ini harta karun yang sangat berharga. Bagaimana? Raja Ruyang, jangan khawatir demi 5 juta tile perak itu. Dan demi nyawamu, aku pasti bikin pil Huoyang. Menurut pandanganku, kamu penipu untuk 5 juta perak. Meskipun kamu punya kitab alkimia itu, keahlianmu lebih baik dari Dr. Shen, lebih hebat darinya. Jika pil yang kamu hasilkan nanti, kalau ayahku sampai tewas, aku takkan biarkanmu keluar hari ini. Setengah langkah dari rumah Adipati Ruyang. Menyembuhkan pasien butuh pengalaman bertahun-tahun. Nona, kamu masih sangat muda. Kenapa kamu bicara sembarangan begitu? Itu karena kalian belum lihat jenius. Tahu cara menulis jenius? Walaupun kamu mengobati orang seumur hidup. Bahkan aku belajar kedokteran beberapa hari. Apa yang kamu katakan? Maksudku, kamu sudah tua, sudah tidak berguna lagi. Baik. Aku tua ini mau lihat sendiri. Kamu bikin pil Huoyang gimana? Baik, berikan aku satu obat api kambing, lalu beri aku bahan obat cukup. Aku jamin kalian dapat apapun. Aku bisa membuat sebanyak itu. Nona Su, kamu bicara terlalu sombong. Kalau tidak berhasil membuatnya dan menyinggung Pangeran Ruyang, kamu tak bisa bertahan di ibu kota. Tenang saja, hari ini aku biarkan mereka lihat. Aku, Su Xiaoxiao, bintang baru yang sedang naik daun. Baik. Kalau kamu benar-benar bisa membuatnya, aku memberimu 5 juta perak. Setiap pil obat yang kamu hasilkan, aku beli semuanya. Bukankah ini jaminan hidup jangka panjang? Salin dengan Easy Treasure Pot. Bisa buat banyak fire yang dan. Kebebasan finansial bisa didapat dengan mudah. Baik, kita sepakat begitu. Sekarang cari sudut yang tenang untukku. Aku jamin buat pil obatmu segera. Baik. Lingzi berumur 100 tahun. Ginseng berumur 1000 tahun. Semua ini obat langka berharga. Rumah Pangeran Ruyang memang kaya banget. Hanya bahan obat tua ini saja. Nilainya pasti ribuan tile perak. Ini bukan apa-apa. Kali ini rumah Pangeran Ruyang milikku. Beli bahan obat 1 juta tile perak. Nona Su, jangan salahkan aku kalau tidak memperingatkanmu jika tak bisa buat pil api. Kamu harus bayar 10 kali lipat. Nona Su, ini adalah pil Huoyang. Aku menasihatimu, sebaiknya kamu benar-benar bisa membuatnya. Apa sih yang kamu banggakan? Tunggu aku buat pil Huoyang. Lihat nanti bagaimana aku mempermalukanmu. Ini semua bahan obat ini tidak murah. Ini bisa dapat imbalan sihir sekaligus mendapatkan jutaan tile perak. Untung banget nih. Punyaku. Semuanya punyaku. Fitur penyimpanan ini emang beneran praktis. Dengan fitur ini, bisa jual sampai ribuan tile perak. Aroma pil obatnya sangat kental. Efek obat diperkuat. Sayang sekali bahan obat ini tidak cukup berharga. Tidak bisa upgrade wadah harta itu.
Wah, barang bagus. Pelan-pelan dong ngopinya. Ini kebanyakan banget sih. Banyak banget pil obatnya. Cukup buat beberapa waktu kan? Banyak banget pil obatnya. Aku lihat 5 juta tel perak melambai padaku. Aduh, tanpa pil Huoyang. Raja Ruyang, hari ini pasti bakal susah selamat. Ini sudah tengah hari. Nona Su ini kenapa ya? Belum keluar juga? Itu Nona Su datang. Nona Su. Apakah berhasil meramu pil obatnya? Saya berhasil menjalankan tugas dengan baik. Ini aroma pil obat. Ini aroma obat ajaib baru keluar. Apa yang terjadi ini? Nona Su, berapa banyak Huoyang Dan yang kamu buat? Tidak banyak, hanya beberapa ratus butir saja. Beberapa ratus butir? Wah, beberapa ratus butir. Kamu maksud pil obat berharga ini? Kamu latih banyak sekali? Ya. Kakek Shen. Apakah ini? Yaitu pil Huoyang? Pil ini warna merah seperti api. Aromanya kuat seperti matahari terik. Aroma pilnya sangat kental. Benar sekali. Benar. Ini adalah pil Huoyang kelas super. Dan khasiatnya lebih 3 kali lipat pil Huoyang biasa. Cepat, beri ini ayahku. Raja Ruyang, ini pil Huoyang super loh. Silakan diminum segera. Lihat bagaimana khasiatnya. Ya, baik. Aduh, kamu bisa berdiri. Kamu sembuh. Sunona beri saya pil api. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya sang pangeran sekarang, merasa seluruh tubuh panas gerak. Racun dingin ini sudah hilang sepenuhnya. Aduh, kekuatan api pil ini terlalu kuat. Aduh, Raja Ruyang ya, minum 1 pil setiap 3 hari. Kalau dilakukan terus-menerus lama-kelamaan, racun dinginmu sudah sepenuhnya hilang. Aduh, Raja Ruyang, kamu akhirnya bisa sembuh total loh. Terima kasih Tuan Zhou dan Nona Su atas bantuan kalian. Kalau tidak, saya orang tua ini. Kita mati di sini hari ini. Terima kasih, Nona Su. Jangan terlalu sopan begitu. Menyelamatkan satu nyawa orang. Lebih baik membangun pagoda 7 tingkat. Apalagi dapat obat dan uang. Nona Su benar-benar lucu banget. Benar-benar orang berbakat luar biasa. Ini yang aku janjikan padamu ya. Aku pasti tidak ingkar janji. Bantu aku ambil barang yang kubutuhkan. Wah, Pangeran memang pantas jadi pangeran. 5 juta tael banknote langsung dikeluarkan. Kotak perak itu berlapis emas. Cuma 2 kata. berwibawa banget. Nona Su, air liur kamu hampir menetes loh. Aku cuma agak malu aja. Nona Su, mau pesan sesuatu nggak? Ini loh 5 juta tael perak. Nggak usah. Aku percaya pada kepribadian pangeran. Nggak nyangka Nona Su sangat bijaksana dan berhati luas. Aku tadi kasar sama Nona Su. Itu benar-benar perbuatan orang hina. Aku benar-benar pantas mati. Sialan. Ada apa dengan pangeran muda? Apa kamu juga kena racun dingin? Nona Su, aku Zhou Feng minta maaf padamu. Tolong maafkan perbuatan tidak sopanku sebelumnya. Nona Su, ada keinginanmu? Aku akan bantu sebaik mungkin. Ngomong-ngomong soal keinginan, pangeran muda, aku memang punya satu keinginan. Nggak tahu, apakah pangeran muda tahu ada kediaman cocok di ibu kota? Aku mau beli 1. Soal ini aku kebetulan bisa bantu. Nona Su, lihat ini. Ini Nona Su, kamu tidak tahu ini. Rumah mewah di ibu kota ini tidak sembarang orang bisa membelinya. Hanya pejabat boleh membelinya. Lencana ini ya. Ini lencana identitas rumah Ruyang kami. Asalkan kamu memegang ini, bisa beli rumah terbaik. Bahkan dengan bantuan saya, bisakah kamu turunkan harganya?
Tidak disangka, aturan ibu kota sangat banyak. Barang berharganya juga tidak sedikit. Lencana ini kelihatannya bagus. Aku maafin kamu deh. Wah, bagus banget. Chu Yan Wang. Uangnya udah kita ambil juga, gak tahu kapan kita pergi. Milih barang berharganya ya. Oh, kalau begitu. Orang tua ini akan mengantarmu ke pilih harta dari gudang paling mewah. Ayo pergi. Ini adalah giok lemak kambing. Super enak. Hanya ada satu di dunia ini. Ini batu darah naga yang langka. Gak nyangka ketemu di sini juga. Ini pedang biru Raja Wei dulu kan? Ini alat ajaib. Gudang harta ini hasil kerja kerasku seumur hidup. Ambil sembarang barang berharga di sini. Semua barang ini sangat berharga. Karena Nona Su sudah menyelamatkan nyawaku. Semua barang langka ini. Kamu boleh pilih satu sesukamu. Jangan sungkan. Wah, kalau Raja Ruyang udah ngomong begitu, aku pasti pilih yang paling mahal. Bisa. Terima kasih banyak ya, Pangeran Ruyang. Nyonya Su ternyata menarik. Pangeran Ruyang, aku mau yang ini. Pangeran Sui, aku mau yang ini. Nona Su punya selera bagus banget. Benda ini di gudang harta milikku. Adalah harta yang paling penting. Yang paling berharga. Berarti kan Baskom aroma bisa berevolusi lagi. kabarnya naga muncul di ibu kota. Mutiara ini berasal dari mulut naga. Mutiara di mulutnya. Di dalam mutiara naga ini terkandung secercah napas dari mulut naga. Pemegangnya nanti bisa mendapatkan aura naga. Dulu, aku demi mendapatkan harta ini menghabiskan 10 juta tile perak. Lagi pula, bahkan menggunakan banyak koneksi. Baiklah Pangeran Shu, aku mau yang ini saja. Karena Nona Su menyukainya, aku tidak akan pelit. Aku perintahkan kirim 5 juta tile sekarang. Kirimkan ini ke rumah Nona Su. Boleh juga. Raja Chuyang, aku tahu kamu bisa diandalkan. Nona Su, kalau nanti masih ada Huoyang dan yang berlebih, aku mau jualnya 10 tel perak. Untuk membeli semuanya. Bagaimana menurutmu? Tentu saja boleh. Huoyang dan untukmu. Semakin banyak beli, semakin banyak diskon. Nona Su, benar-benar menarik. Sangat paham aturan main. Aku sangat puas. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Selamat bekerja sama, selamat bekerja sama. Hanya sedikit barang, tidak ada tempat tinggal. Sepertinya harus ganti rumah besar. Aku sekarang punya nilai 50 juta. Tidak percaya, tidak bisa beli rumah. Benar saja, barang yang sangat berharga. Diletakkan di telapak tangan terasa hangat. Alat penghangat tangan alami yang sempurna. Masukkan ke dalam jubopen untuk diperkuat. Harganya mungkin bisa 2 kali lipat. Harganya mungkin bisa 2 kali lipat. Baskom harta karun ini, kenapa reaksinya sebesar ini? Ini sejak aku pakai jubopen. Ini pertama kali bising begini. Apa mungkin mutiara naga terlalu berharga? Baskom harta karun benar-benar berevolusi. Naga bola lebih hangat. Aku merasa seluruh tubuhku hangat nyaman. Lagi pula, cahaya lingkar mutiara naga ini sepertinya jauh lebih padat dan nyata. Ini memang harta karun langka. Sepertinya aku mendengar suara auman naga.
Sepertinya aku mendengar suara auman naga. Ini benar-benar harta langka. Ini membuktikan ini milik naga sejati. Hei, bagus sekali. Ini aku simpan untuk koleksi pribadi. Satu bagian kita jual keluar. Sempurna sekali. Apa kemampuan yang dibuka kali ini? Apakah ada fitur baru? Tidak mungkin begitu, kan? Sudahlah. Jangan dipikirkan dulu. Pergi makan dulu untuk mengisi perut. Aku mau makan bakpao terbesar di kota. Kenapa baskom harta karun ini bereaksi lagi? Apakah baru berevolusi? Bakpao daging. Beneran ini bakpao daging. Isinya daging sapi loh. Apa kali ini Gubao Pen? Aku dapat tukar barang tanpa modal. Cukup panggil nama benda berharganya. Sudah bisa. Menawarkan barang berharga. Giok lembut, kambing kualitas tertinggi. Aduh, Batu darah naga kualitas super. Wah. Pedang baja biru. Ini benar-benar peri harta. Barang bagus, aku sangat menyukaimu. Aku, Su Xiao Xiao, akan mengandalkanmu untuk mencapai puncak kehidupan. Datang. Apa yang terjadi? Nona Su, ada tamu lain yang mengeluh. Kamu berteriak-teriak, tolong bicara lebih pelan sedikit ya. tenang saja. Aku akan memperhatikannya. Ya, memang harus beli rumah sendiri. Aku beli rumah mewah sekarang juga. Nanti aku bisa sesuka hati. Panggil saja sesuka hati. Selamat atas kesembuhanmu, Pangeran Ruyang. Aduh, semua ini berkat bantuanmu, sahabat lama. Aduh, kita berdua, kita kan tidak perlu sungkan. Ayah, ada masalah besar. Ada apa? Kok panik begitu? Aku bahkan melewati gerbang kematian sekali. Aduh ayah, tak ada lagi. Itu gudang harta karun milik ayah. Semua harta di gudang hilang. Apa? Apa katamu? Harta di gudang harta itu hilang? Ayah, bukannya takut apapun. Berani sekali kamu membantah aku. Ayo bawa aku ke gudang harta. Ayo cepat pergi. Ayah, ini. Ini pedang baja biruku. 10.000 batu darah naga. Kenapa semuanya hilang? Beberapa hari ini, Nona Su dan Pangeran Ruyang masuk gudang. Jangan-jangan Nona Su yang melakukannya? Tidak mungkin. Nona Su sama sekali bukan orang seperti itu. Pasti ada pencuri yang menyusup masuk. Gudang harta ini mencuri barang berharganya. Periksa sekarang. Pencuri buronan di Beijing. Pangeran benar-benar naik pitam. Ini kediaman pangeran muda. Benar-benar bagus. Memang megah sekali. Spesifikasinya sama dengan istana Luoyang. Ini pasti Nona Su ya? Betul. Tepat sekali aku. Yang merekomendasikan adalah Pangeran Ruyang. Aku beli kediaman ini. Baik, Nona Su. Tuan saya menunggu di aula. Silakan lewat sini. Aku bawa Wang Wei ke sini. Kamu mundur dan pergi. Pangeran Ruyang ini. Sepertinya dia sudah gila karena sakit. Memperkenalkan gadis miskin untuk membeli kediamanku. Kamu meremehkan siapa? Rumah jelek ini aku beli 10. Rumah jelek? Rumah milikku ini. Ini rumah mewah di kota kekaisaran. Hanya beberapa li dari istana.
Harganya setidaknya 8 juta tel perak. Aku tidak punya properti. Tidak sempat menempati semuanya. Aku malas banget mau jualnya. Harganya setidaknya 8 juta tel perak. Hanya 8 juta perak. Sombong-sombong amat sih, aku akan membunuhmu dengan uang. Bukankah cuma 8 juta perak? Aku ambil sembarang barang pun lebih berharga dari 8 juta tael. Kamu gadis kecil nakal. Berapa banyak yang bisa kamu keluarkan? Jangan bikin aku ketawa deh. Aku lihat kamu ini perempuan. Apa barang yang kamu pegang? Ini adalah mutiara naga. Pernah dengar legenda mutiara naga? Katanya, naga asli datang ke ibu kota, meninggalkan mutiara naga. Di dalamnya terkandung aura naga. Katanya bisa mengubah nasib seseorang. Tapi, mutiara naga ini bukankah ada di kediaman Pangeran Ruyang? Ini diberikan kepadaku oleh Pangeran Ruyang karena aku sembuhkan penyakit dinginnya. Aku ini bahkan menggunakan metode dari wilayah barat meningkatkan kualitas mutiara naga. Kekuatan Dragon Ball juga meningkat. Nona Su, hati-hati ya. Jangan sampai jatuh. Ini harta karun langka ya. Ini bukan bola naga milikmu. Ngapain kamu merasa sayang? Nona Su, saya beli bola naga ini. Nona Su, aku salah tadi. Boleh aku lihat Dragon Ball ini? Supaya saya bisa menawar harganya. Boleh kok. Kalau gitu, kamu boleh lihat-lihat sebentar. Aduh, tuan kecilku. Jangan jatuhkan barang langka ini. Cih, apa hebatnya? Satu bola naga, aku bahkan bisa menyalin banyak sekali. Kamu bilang apa? Kamu bisa menyalin banyak lagi? Maksudku, aku cuma bisa salin barang palsu. Bagaimana dengan yang asli? Hanya ada satu. Itu harta karun luar biasa. Pantas saja. Nona Su punya kemampuan besar. Tidak mungkin juga keluarkan sekumpulan bola naga dong. Aku emang bisa ngeluarin banyak banget, tapi kan itu merusak pasar dong. Sekali harganya kita turunin, di mana cari orang jujur? Wah, pantas ini harta karun langka. Pas dipegang langsung terasa hangat. Bola ini nggak ada kotoran sama sekali. Wah, aduh. Sepertinya aku dengar suara auman naga lembut. Coba deh, deketin telingamu dan dengerin. Aduh, wah. Beneran suara auman naga. Ini beneran peninggalan naga asli. Nona Su, harta ini aku beli. Pakai rumah mewah milikku ini. Tukar sama kamu, gimana? Tuan Hao, hai, rumahmu cuma 8 juta perak. Ini barang naga asli kelas atas. Masih mengandung aura naga asli. Bisa mengubah nasib keberuntungan orang loh. Kau ingin tukar dengan 8 juta? Apa kamu mau nipu gadis kecil kayak aku? Aduh, iya. Maaf, aku kurang sopan tadi. Gini deh. Nona Su, kamu tentukan harganya saja. Saya tidak akan menawar sedikit pun. Begini, saya tidak akan mempersulitmu. 15 juta tael perak. Jadi deh. Benda berharga ini saya beli. 15 juta perak beli barang ini. Sangat sepadan sekali, membawa keberuntungan nasib naga. Jalan karirmu tak akan naik lagi. Kamu setuju secepat itu? Apakah tawaranku terlalu rendah? Hei, Nona Su. Kamu tidak mau ingkar janji kan? Begini, orang-orang. Saya akan memberimu lagi. Satu set lukisan dan kaligrafi. Bagaimana? Tuan Marquis, hai, saya tidak bodoh. Jangan tipu saya. Berapa nilai lukisan dan kaligrafi ini? Hei Nona Su. Kamu belum tahu itu loh. Ini asli karya Wu Daozi. Lukisan ini berjudul Kaisar Ming Melihat Kuda. Lukisan satunya lagi berjudul Confucius Mengajar. Jangan lihat lukisan ini yang rusak. Tapi nilai pasarnya setidaknya 3 juta tael perak. Sayang sekali. Wu Daozi punya 3 karya agung yang terkenal. Saya belum berhasil mengumpulkan ketiganya. Kurang 1 lukisan. Harga bisa naik lagi. Bisa naik 2 kali lipat lagi. Tentu saja. Kalau ketiga lukisan ini lebih bagus, jualnya bisa 10 juta perak. Baiklah, Tuan Muda Hai, apa nama lukisan terakhir ini ya? Lukisan terakhir bernama Gambar Jembatan Emas. Kini
Baskut ajaib pengumpul harta karun. Asalkan bisa menyebut nama benda berharga, bisa langsung menemukan benda berharga itu. Ditambah fungsi perbaikan dan penguatan. Kumpulkan karya agung pelukis terbaik. Sangat mudah. Nona Su, jangan-jangan kamu mau mengumpulkan semuanya ketiga lukisan ini ya? Nona Su, jangan-jangan kamu mau mengumpulkan semuanya ketiga lukisan ini ya? Kenapa? Tidak boleh? Nona Su, sejujurnya koleksi ini hampir 10 tahun belum menemukan potret ketiga. Kawat emas ini sudah hilang lama. Tidak apa-apa, lukisan ini saya ambil. Tuan Muda Hai, saya jual bola. Kamu benar-benar untung murah. Terima kasih, Nona Su. Hei, Tuan Muda Hai, kamu masih kurang 7 juta perak. Kamu mau ingkar janji ya? Aku segera pulang ke rumahku. Mengangkut perak itu ke sini untukmu. Ayo. Aduh, Dengan harta karun ini di tangan, mengumpulkan 10 juta tael perak. Tentunya sangat mudah. Harta karunku, harta karun sayang. Cari gambar jembatan emas. Benar-benar tidak mengecewakan ya. Aku pun bisa lihat aura lukisan ini. Pulihkan. Harta karun yang luar biasa. Aku benar-benar sangat menyukaimu. Mua. Dengan harta karun ini di tangan, 10 juta tael perak tentunya sangat mudah. Nona Su. Iya, Nona Su. 7 juta tael perak itu sudah aku taruh di halaman kediamanmu. Ini situasi apa sih? Tuan Hai, kamu datang tepat sekali. Ayo, cepat lihat. Ini lukisan asli Wu Daozi kan? Aduh, ini karya asli. Benar-benar 100% karya asli. Lihat pesona lukisan ini. Benar-benar penuh aura spiritual. Bukan karya asli sang dewa lukis. Bahkan, kualitasnya layak disebut sempurna. Seolah Wu Daozi hidup kembali. Dan melukisnya ulang sendiri. Aku cari bertahun-tahun tak ketemu gambar jembatan emas yang ditemukan. Kamu menemukannya di mana sih? Aku dari keluarga Batu Giok Barat. Uang bagi saya hanyalah hal sepele. Simpan lukisan terkenal ini ya, bukankah itu hal yang sangat wajar? Hei, lukisan ini punya lubang besar. Kenapa sekarang masih utuh? Leluhur saya, kaligrafer terkenal. Dan diwariskan buku panduan perbaikan kaligrafi. Jadi, saya sedikit menguasai teknik perbaikan. Memperbaiki lukisan-lukisan yang rusak ini tentu saja sangat mudah. Teknik perbaikan yang kamu sebutkan tadi. Kembalikan lukisan ini sempurna seperti aslinya. Kondisi puncaknya. Biasa sajalah. Ini mudah sekali. Kata, lukisan ini berharga? Tentu saja sangat berharga. Saya menjamin minimal 10 juta tael perak loh. Lalu, apa rencanamu? Nona Su, tenang saja. Serahkan lukisan ini kepada saya. Dengan namaku, kita adakan lelang. Pasti laku dengan harga bagus. Lukisan ini serahkan pada Tuan Hai. Oh, ini adalah surat tanah rumah King Mei. Kediaman ini jadi milikmu sekarang. Tuan Muda Hou sangat terus terang. Aku suka kerjasama. Lukisan-lukisan ini saya titipkan padamu ya. Nanti kalau lelangnya dapat harga bagus, saya akan memberimu sedikit komisi perantara. Hahaha, Nona Su sangat menarik. Jangan lupa ikuti lelangnya nanti. Tuan Hai juga hebat loh. Kamu ini orangnya. Bisa diajak berteman baik. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Nona Su,
Lihat, saya sewa lelang mewah kota ini. Ajak teman-teman datang ke acara ini. Bagaimana? Apakah Nona Su puas? Kerjamamu bagus, sangat bergengsi. Saya sangat puas. Nona Su. Nona Su. Datang dengan senang hati untuk ikut acara lelang hai ini ya. Pangeran Ruyang, jangan salah paham. 2 lukisanku sudah terjual ke Nona Su. Tunggu, bukannya lukisan-lukisan itu sudah rusak? Bagaimana bisa masih dijual? Teknik perbaikan Nona Su luar biasa. Nona Su memang pantas. Leluhurnya ahli kaligrafi terkenal. Nona Su. Bukannya leluhur kita jual giok? Leluhurku juga kaligrafer dulu, juga cukup mendalami restorasi karya kaligrafi. Hal yang bisa dilakukan leluhurmu, woi, banyak banget ya. Oh iya, baru ada pencuri di ibu kota. Gudang hartaku dijarah habis. Nona Su, mutiara naga yang kuberikan padamu. Kamu harus menyimpannya dengan baik ya. Kalau aku berhasil menangkap pencuri itu, pasti akan kucincang sampai hancur berkeping-keping. Barang piala ajaib tidak muncul tanpa alasan, melainkan dicuri. Tidak begitu. Aku mengambilnya dengan kemampuanku sendiri. Bagaimana bisa? Apa maksudnya disebut dicuri? Ini hadiah dari piala harta ajaib. Aduh, kita jangan ngobrol lagi. Waktu lelang hampir tiba loh. Ayo kita cepat ke lelang. Waktu lelang yang dimaksud Nona Su sudah hampir tiba. Oh, Raja Ruyang. Silakan, Tuan Marquis Hai juga silakan. Silakan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian. Terima kasih para tamu terhormat. Hari ini, kita lelang karya agung Wu Daozi. Dan ini satu set lengkap loh. Untuk set ini, total ada 3 lukisan. Ini semua karya luar biasa langka. Kualitas hasilnya sangat sempurna. Dan pesona dan jiwa lukisan ini di dunia ini, satu-satunya yang tidak ada duanya, harga awal lelang 5 juta tael perak. Yang mulia Kaisar, tidak sangka di hidupku masih lihat karya lengkap Wu Daozi. Aku tawar 7 juta tael perak. Aku tawar 9 juta tael perak. Karya dari senior pelukis suci. Satu set karya agung legendaris itu. Mana mungkin cuma 9 juta tael? Aku tawar 12 juta tael perak. Tak terduga, kita capai 10 juta perak. Seru banget. Siapa lagi yang menawar? Ayo cepat naikkan tawaran untukku. Aku tawar 17 juta. Lukisan ini pasti kudapatkan. 17 juta tael perak. Ruyang Wang sangat dermawan. Tak terduga lukisan ini laku mahal sekali. 17 juta tael sekali. 17 juta tael 2 kali. 17 juta tael 3 kali. Selamat Raja Ruyang. 17 juta tael perak mendapatkan mahakarya legendaris. Orang tua ambil barang berharga. Dia beli duluan. Ini benar-benar gak kasih jalan keluar. Sudahlah. Siapa suruh dia adik kandung Kaisar? Selamat Pangeran Ruyang berhasil mendapatkan mahakarya legendaris. Aduh, itu cuma uang receh. Uang banyak pun tak beli senangku. Anda memang sudah senang. Harta kekayaan istana Ruyang hampir habis. Kamu habiskan semua. Nanti hanya istana yang tersisa untuk saya. Anak durhaka, kamu bengong apa lagi? Cepat buka untukku. Oke, siap. Ini benar-benar karya dari tangan pelukis suci. Nona Su, teknik perbaikan lukisan Anda benar-benar sempurna. Nona Su, teknik perbaikan lukisan Anda benar-benar sempurna. Sama persis dengan lukisan aslinya. Iya, benar. Nona Su, nanti aku kirim 17 juta perak ke rumahmu. Oke. Raja Ruyang, kita sudah kenal lama. Aku percaya sama kamu. Wah, Nona Su baik banget sih. Aku memang tidak salah menilaimu. Sayangnya, aku tidak punya mood untuk menikmati lagi karya lukis dan kaligrafi ini. Aku harus pergi ke istana sebentar. Pergi ke istana? Kabarnya, segel kekaisaran dinasti yang besar ini sudah hilang loh. Apa? Segel kekaisaran itu hilang? Kamu bisa tidak bicara lebih pelan? Takut orang lain dengar ya. Segel kekaisaran itu apa sih? Sangat berharga ya. Wah, tentu saja segel kekaisaran itu dikenal sebagai benda kaisar setiap generasi. Bukan hanya simbol status.
Lagi pula bahannya adalah satu-satunya giok langka tak tertandingi di dunia. Heshibi, Sangat berharga sekali. Ini harta paling berharga di dunia. Kalau begitu, Basken ajaib pengumpul hartaku kan bisa berevolusi lagi dong. ini setelah meterai kekaisaran penjaga negara hilang. Kaisar sangat panik sampai kewalahan. Dia berkata, jika ada yang bisa membantuku menemukan meterai kekaisaran penjaga negara ini, aku beri hadiah 5.000 tel perak. Kamu bilang berapa? 50 juta tile perak. Bukan 50 juta tel perak loh. 50 juta tel ini bahkan pajak dinasti dahuri 5 tahun. Jika cawan kekaisaran tak ditemukan, kakak laki-laki saya sang kaisar itu. Aku malu banget jadi kaisar lagi. Wah, Raja Shu, aku temukan Shiyu untuk kaisar. Aku bukan demi uang itu. Saya cuma mau bantu orang. Aku ingin bantu kaisar. Su Shaoqian tak berani bercanda sama kaisar. Siapa yang bercanda sama kamu? Keluarga Su punya ahli Feng Shui. Tersisa buku harta karun. Cari naga, lihat bukit. Setiap gunung adalah satu gerbang penghalang. Nona Su, leluhur keluargamu. Wow, banyak orang berbakat. Iya benar, Nona Su. Keahlian leluhur keluargamu yang berguna memang banyak sekali. Aku punya buku rahasia harta karun. Hanya saya yang temukan segel kekaisaran. Nona Su, benarkah kamu bisa temukan segel kekaisaran? Dosa menipu kaisar. Itu hukuman potong leher loh. Raja Shuyang, kamu masih tidak tahu kemampuanku kan? Kalian beberapa orang pernah lihat saya gagal. Baik, aku setuju denganmu. Besok aku akan membawamu menemui kaisar. Hei, Wah, ternyata tempat tinggal kaisar sangat megah sekali. aduh nyonya, ini kan istana kekaisaran. Kamu jangan sembarangan loh. Diam saja ya. Raja Ruyang, hei, kaisar memanggilmu. Terima kasih Jenderal Huo. Hei Nona Su, kamu ya? Huo Guang, kebetulan sekali ya. Bisa juga kamu, sudah sampai di istana kekaisaran. Hebat sekali. Berkat bantuan Nona Su saat itu. Saya sampai di titik ini sekarang. Sekarang saya pelatih Jin Yue. Saya yakin suatu hari nanti, saya kembalikan kejayaan keluarga Huo. Hebat sekali. Wah, keturunan Pangeran Guanjun. Pelatih Huo, kamu kenal Nona Su? Kamu kenal Nona Su? Sungguh memalukan untuk diceritakan. Aku sangat putus asa saat itu. Untungnya Nona Su menolong saya. Saya sampai di titik ini sekarang. Aduh, Wah, itu luar biasa bagus. maaf mengganggu. Saya mau tanya sebentar. Bagaimana perasaan kaisar belakangan ini? Kaisar kehilangan segel kerajaan penjaga negara. Seringkali suasana hatinya tidak baik. Nanti saat menemui kaisar, kalian berdua harus sangat berhati-hati. Tentu saja. Nona Su, nanti saat bertemu kaisar, jangan bicara sembarangan ya. Kalau kamu tidak sengaja menyinggung perasaan kaisar, tapi akan dihukum mati seluruh keluarga. Tenang saja. Aku pasti jujur dan patuh. Aku jamin temukan segel kekaisaran. Aku langsung pergi. Aku antar kalian berdua ke kaisar. Silakan. Kalau aku sampai tahu siapa yang mencuri segel kekaisaran warisan, aku harus hukum seluruh klannya. Nanti jangan sembarangan bicara sama sekali. Kaisar, Pangeran Ruyang, datang. Hamba menghormati kaisar. Bangunlah. Pangeran Ruyang, kamu akhirnya datang juga. Kamu temukan orang yang bisa cari Yuxi. Sudah dibawa? Lapor kaisar. Orang itu sudah saya bawa. Namanya Su Xiaoxiao. Leluhurnya adalah Master Feng Shui. Dia ahli mencari naga dan harta. Master Feng Shui? Bukannya dia bantu cek Feng Shui? Bisa juga cari harta karun? Kaisar, tenang saja. Aku Su Xiaoxiao berani jamin sepenuhnya. Asalkan diberi satu ruangan tertutup rapat setelah menyusun formasi sihir. Tidak perlu pergi mencarinya. Stempel legendaris warisan kerajaan ini akan kembali ke istana dengan sendirinya. Su Xiaoxiao, bukankah kita sepakat? Tenang saja. Semuanya sepenuhnya terkendali. Yang mulia, Su Xiaoxiao penipu. Aku belum pernah dengar teknik pencarian harta seperti itu. Yang mulia, Nona Su bukan penipu. Hamba bersedia menjamin dengan nyawa hamba. Su Xiaoxiao, kalau kamu berani menipu aku akan buatmu mati memalukan.
Yang mulia Kaisar, tenang saja. Aku pasti akan menemukan cawan kekaisaran. Aduh, Su Xiaoxiao ini, kenapa dia sangat berani? Kamu berani membual di hadapan Kaisar? Baik, Su Xiaoxiao. Aku akan memberimu ruangan rahasia sekarang. Tapi hari ini kita lihat seal kekaisaran. Urusanku, tenang saja. Tunggu kabar baik ya. Nona Su, kita tak bisa menemukannya hari ini. Aku tahu jalan rahasia, nanti kamu lebih baik kabur diam-diam. Tuan Huo, tolong percayalah padaku. Aku pasti menemukan Yushi hari ini. Nona Su, aku percaya padamu. Kamu tenang saja. Meskipun kamu tak temukan Yuxi itu, aku Huo Guang akan menyelamatkanmu. Kamu keluar dari sini. Wah, pantas kamu keturunan Pangeran Guanjun. Sangat berhati tulus dan setia, penuh dengan kejujuran yang lurus. Aku punya periuk ajaib. Aku pasti temukan meterai kekaisaran. Awan harta karun. Tolong carikan aku Shiyu Imperial. Cahaya emas yang sangat terang sekali. Ini bikin Gui Bao Shenpen bereaksi besar. Wah, ini memang meterai kekaisaran. Pantas semua kaisar rela berjuang keras dapatkan itu. Pantas itu batu giok He Shi terbuat dari batu giok sehebat ini. Bagian gioknya bening dan tembus pandang, lembut dan bercahaya. Aura segar samar masih melayang. Ini pasti cawan kekaisaran. Wah, barang seberharga ini harus dibuat salinan dong. Bagaimana kalau mereka kehilangannya lagi nanti? Dan lagi, baskom ajaib pengumpul harta masih menunggu untuk revolusi. Ada apa nih? Apakah harta seperti Yushi tak bisa ubah Gui Bao Shenpen? Mungkin ini bentuk terbaiknya. Lagi-lagi bisa muncul harta dari kosong. Kalau dia berevolusi lagi nanti, itu pasti sangat melanggar hukum alam. Sudahlah, kita sudah punya segel kekaisaran. Aku simpan ini untuk koleksi pribadiku. Bagian satunya lagi aku bawa pergi. Ditukarkan dengan 50 juta tile perak. Benar-benar sempurna. Ini loh 50 juta tile perak. Aku jadi kaya raya. $50 juta tile perak. Nona, ini bawa kamu pulang yuk. Sudah lewat beberapa jam. Kenapa orangnya belum pulang juga? Jangan-jangan seseorang Secara diam-diam. melepaskan penipu jalanan itu kan? Kau Kasim brengsek, gua sudah lama sabar sama kamu. Kau orang yang dikebiri. Tidak pantas menilai Nona Su. Kamu bilang apa? Dime, kalian berdua mau mati? Aduh, yang mulia Kaisar, Nona Su keluar dari ruang rahasia. Su Xiaoxiao, kamu dapat menemukan segel kekaisaranku. Yang mulia, aku tak kenal dia. Ini segel kekaisaran pusaka, ya? Lebih baik Anda sendiri yang memeriksanya. Aduh. Benar sekali. Ini segel kekaisaran yang asli. Ini segel kekaisaran pusaka asli. Hanya saja, segel kekaisaran pusaka ini. Kenapa sepertinya bercahaya ya? Apa mungkin mataku yang sudah kabur? Menurut catatan di buku kuno ini, kabarnya segel kekaisaran pusaka ini menyerap energi naga ibu kota. Selama segel kekaisaran hilang, ternyata dia pergi menyerap energi naga. Oh, benar sekali. Oh, pantas saja. Saat aku memegang segel ini, ada rasa hangat di tanganku.
Sepertinya kilauannya lebih bagus dari sebelumnya. Dinasti Yan besarku ya, memiliki stempel kekaisaran warisan ini meningkatkan nasib negara. Pasti akan abadi selamanya. Yang mulia Kaisar, lihatlah stempel kekaisaran warisan ini. Anda sudah menemukannya. Kapan kamu beri 50 juta perak padaku? Tenang saja, janjiku sebagai kaisar seharga 1000 emas. Pasti akan menepati janji itu. Paman, Wan, pergi angkat benda itu ke hadapanku. Baik. Buka. Su Xiao. Ini uang kertas dinasti Yan, nilai 10.000 tael. Totalnya 50 juta tael. Aku berikan pajak 3 tahun ini padamu. Kamu sekarang orang terkaya ibu kota. Kamu sekarang orang terkaya ibu kota. Aku orang terkaya. Kebahagiaan datang secepat ini ya. Kakek, apakah kamu melihat ini? Cucu jadi orang terkaya. Jangan terlalu terharu dulu. Aku masih punya hadiah besar untukmu. Beta, hari ini kamu jadi bangsawan wanita. Gelarnya adalah Chenggol. Aku sangat suka baju ini. Tapi apa sih itu Tuan Putri? Aduh Nona Su. Status sebagai Tuan Putri ini jauh lebih berharga daripada perak. Ini tak bisa dibeli dengan uang. Kamu masih bengong apa lagi? Cepat terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar. Kakek, Berkat yang kau berikan. panci harta karun milikku. Sekarang, aku ini Putri Chenggol yang diangkat Kaisar. Bahkan, kekayaanku setara negara loh. Kamu tenang saja. Aku pasti akan hidup semakin baik. Akan usahakan dunia lebih baik.